Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nabila dengan nomor NPM 23106310300060. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 1B S1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembahasan basis data. Kemudian yang kedua ada sistem informasi, lalu yang ketiga ada AI, yang keempat ada big data, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Penugasan materi ini adalah dari mata kuliah pengantar literasi digital, pengumpulan tugas sebelum UAS. Baik, masuk ke dalam PowerPoint-nya. Materi yang pertama yang akan dibahas adalah basis data. Sistem penyimpanan data dapat disebut sebagai database. Database memiliki konsep umum, yaitu sekumpulan data yang dapat dimodifikasi, diolah, dan juga didapatkan. Ada pula konsep sederhana, yaitu memisahkan antara filen dengan data itu sendiri. Jumlah data dan informasi yang tersedia saat ini sangat besar, dan data serta informasi ini bisa sangat berharga dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Saat ini, sistem informasi biasanya ada dimanapun. Data benar-benar dibutuhkan, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Artinya, sistem informasi mutlak terhubung dengan data dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, diperlukan database sebagai media untuk menampung data yang sedang atau telah diproses. Basis data memainkan peran yang sangat penting dalam perusahaan. Informasi sudah tersedia, misalnya pada saat melakukan transaksi perbankan melalui mobile banking atau pada saat mahasiswa mengisi KRS. Maka mahasiswa dapat dengan mudah melengkapi data KRS menggunakan aplikasi pada sistem informasi akademik. Teknologi basis data berkembang pesat dengan sistem basis data relasional yang biasanya dikembangkan oleh profesional yang bekerja di sektor koperasi menjadi hal yang biasa. Selain itu, database relasional ada juga sistem berorientasi objek, spasial, dan multimedia yang dikembangkan oleh banyak profesional teknik. Apakah basis data itu penting? Basis data performa tinggi sangat penting untuk setiap organisasi. Basis data mendukung operasi internal perusahaan dan menyimpan interaksi dengan pelanggan serta pemasok. Basis data juga menyimpan informasi administratif dan data yang lebih khusus seperti modal, teknik, atau ekonomi. Contohnya termasuk sistem perpustakaan digital, sistem reservasi perjalanan, dan sistem inventaris. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa basis data itu sangat penting. Yang pertama adalah enskalan yang efisien. Aplikasi basis data dapat mengelola data dalam jumlah besar, menskalakan hingga jutaan, miliaran, dan lebih banyak lagi. Tidak mungkin menyimpan jumlah data digital ini tanpa basis data. Kemudian yang kedua ada integritas data. Basis data sering memiliki aturan dan syarat bawaan untuk menjaga konsistensi data. Yang ketiga ada keamanan data. Basis data mendukung persyaratan privasi dan kepatuhan yang terkait dengan data apapun. Misalnya untuk mendapatkan akses basis data, penggunaan harus masuk. Pengguna yang berbeda mungkin juga memiliki tingkat akses yang berbeda, seperti hanya baca. Lalu yang terakhir ada analitik data. Sistem perangkat lunak modern menggunakan basis data untuk menganalisis data. Sistem ini dapat mengidentifikasi tren dan pola atau membuat prediksi.
Analitik data membantu organisasi membuat keputusan bisnis dengan percaya diri. Selanjutnya ada tipe-tipe basis data. Di sini Anda dapat mengklasifikasikan basis data sesuai dengan kasus penggunaan, tipe data, dan metode penyimpanan data. Berikut adalah 3 contoh cara untuk mengklasifikasi basis data. Yang pertama, berdasarkan isinya, seperti teks dokumen, statistik, atau objek multimedia. Selanjutnya, yang kedua ada berdasarkan area aplikasinya, seperti akuntansi, film, atau manufaktur. Dan yang terakhir, berdasarkan aspek teknisnya, seperti struktur basis data atau tipe antarmuka. Bagaimana basis data berevolusi? Basis data yang paling awal adalah kaset magnetik. Dengan catatan, data yang disimpan secara berurutan. Basis data terus berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Basis data sekarang telah menjadi sistem yang kompleks dan performa tinggi dengan bidang studi khususnya sendiri. Model data revolusi. Yang pertama yaitu basis data hierarkis. Lalu yang kedua ada basis data jaringan, dan yang ketiga basis data relasional. Sejauh ini, basis data tidak hanya berguna pada tataran perusahaan, akan tetapi untuk keperluan pribadi, kita bisa memanfaatkan basis data dengan menggunakan perangkat lunak basis data. Sebagai contoh, kita bisa mengelola data pribadi, mengatur keuangan, mencatat data belanja bulanan, serta kita dapat memperoleh informasi yang kita butuhkan dengan mudah dan cepat. Macam-macam database. Database memiliki berbagai macam. Yang pertama ada software database, kemudian ada DBMS atau Database Management System. Software database atau perangkat lunak database adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database atau basis data serta untuk mengakses data. Lalu ada konsep database management system, adalah untuk mengakses database satu dengan yang lainnya. DMS biasanya tergantung dari produk yang digunakan. Biasanya semakin sulit kompleksnya, maka akan semakin mahal pula harganya. Konsep di sini ada konsep utama DBMS language. Yang pertama ada DDL, yaitu Data Definition Language, adalah kumpulan perintah yang tersedia dalam SQL yang memberikan gambaran komprehensif tentang desain database. SQL biasanya disebut juga dengan MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data yang menggunakan SQL sebagai bahasa untuk menghubungkan perangkat lunak, aplikasi, dan server basis data. Namun, dalam pembahasan bahasa definisi data adalah sekumpulan perintah SQL yang terkait dengan pendefinisian struktur database. Oleh karena itu, DDL adalah salah satu bentuk SQL yang dapat digunakan untuk membuat atau membangun database, struktur tabel, dan lain-lain. DDL biasanya membuat suatu data dari nol atau dari awal. Lalu ada DML, yaitu Data Manipulation Language. Data Manipulation Language adalah bahasa komputer yang merupakan perintah untuk membantu pengguna memanipulasi data dalam database. Data Manipulation
Data manipulation language. Memanipulasi ini dilakukan dengan memasukkan data ke dalam tabel database, mengambil data yang ada, kemudian menghapus data dari tabel yang ada, dan memodifikasi data yang ada. DML sebagian besar tergabung dalam SQL database. Saat mempertimbangkan database atau perubahan pada database, ada perintah yang perlu Anda pahami. Salah satunya, perintah yang membantu Anda mengolah database ini adalah DML. Tentu saja, dalam skema ini pengguna memberi tahu database tanggal apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mengambil tanggal tersebut. Cara ini jelas membutuhkan lebih banyak kode dan sedikit lebih menyulitkan. Namun, keamanan catatan dan pengkodean database lebih terjamin. Berikut materi yang telah saya sampaikan tentang basis data. Selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem informasi umumnya merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang disimpan dalam memori komputer ketika komputer dinyalakan. Sistem informasi adalah suatu kerangka yang mengkoordinasikan sumber daya manusia, komputer, untuk mengubah masukan menjadi keluaran atau informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di sisi lain, setelah sistem operasi berjalan, perangkat lunak lainnya pun berjalan dan sistem operasi menjalankan layanan inti dari perangkat lunak tersebut. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi format yang lebih berguna dan bermakna bagi penerimanya. Informasi merupakan salah satu sumber dari terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan dan digunakan oleh manajemen puncak sebagai sumber pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang diterima atau dihasilkan harus berkualitas tinggi agar dapat diambil keputusan yang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Akurasi informasi bebas dari kesalahan untuk memudahkan pengumpulan informasi, organisasi, dan bisnis. Biasanya menggunakan teknologi informasi yang disebut sistem informasi. Sistem adalah kumpulan objek seperti orang, sumber daya, konsep, dan prosedur yang dirancang untuk menjalankan fungsi yang dapat diidentifikasi atau melayani suatu tujuan. Sistem informasi merupakan jantung dari sebagian besar organisasi dan bisnis. Misalnya, bank tidak dapat berfungsi tanpa sistem informasi, khususnya di bidang e-business. Tidak ada bisnis yang dapat bertahan tanpa menggunakan sistem informasi melalui internet. Di sini ada peran penting sistem informasi. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Lalu yang ketiga ada menghubungkan hardware. Sistem operasi ini berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat
yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti menyimpan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian, pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Lalu yang keempat ada mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dan sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Lalu yang terakhir ada mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Ada kalanya sistem informasi menemukan kegagalannya. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai, dan tidak melibatkan pemakai sistem. Lalu yang ketiga, ada kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. Lalu yang keempat, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Dan yang kelima, ada penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Di sini saya akan membahas juga tentang digital world. Dunia digital atau digital world adalah suatu persatuan antara digital dengan dunia. Bayangkan jika dunia tanpa digital akan seberapa sulitnya suatu pekerjaan atau komunikasi. Digital dapat berdampak baik jika digunakan dengan benar. Selanjutnya ada data dalam sistem informasi. Data dapat berupa video, gambar, teks, maupun audio. Data akan berfungsi jika suatu data tersebut sudah terbentuk dalam suatu informasi. Data untuk menjadi informasi dapat dikumpulkan secara acak maupun random. Akan saya berikan contoh sistem informasi dalam akuntansi. Salah satu sistem informasi akuntansi adalah Mekari. Mekari Journal merupakan salah satu aplikasi accounting terbaik yang sudah digunakan oleh beribu-ribu pelanggan di dunia. Aplikasi ini sudah terintegrasi oleh berbagai fitur, yakni fitur pertama ada biaya anggaran, lalu yang kedua ada pembukuan keuangan, ketiga ada membuat laporan keuangan, yang keempat ada manajemen aset, yang kelima ada manajemen stok, yang keenam ada invoice dan faktur online, yang ketujuh ada perhitungan pajak, yang kedelapan ada rekonsiliasi bank, dan yang terakhir ada analisis laporan keuangan berbasis AI. Dengan adanya fitur-fitur yang lengkap, tentu saja harga yang akan dikeluarkan sesuai dengan values yang didapatkan, serta dapat mempermudah proses pencatatan informasi keuangan akuntansi. Selanjutnya adalah materi Artificial Intelligence atau AI. Sistem penyimpanan data dapat disebut sebagai database. Kemudian, kecerdasan buatan adalah salah satu disiplin ilmu dalam bidang komputer
yang terus berkembang. Bidang kecerdasan buatan atau bahasa aslinya Artificial Intelligence, disingkat AI, berusaha tidak hanya untuk memahami tetapi juga untuk membangun entitas cerdas. AI meliputi banyak sub-bidang, mulai dari bidang umum sampai untuk tugas-tugas spesifik. Selanjutnya ada sejarah perkembangan AI. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956. Ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan, namun pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan AI mengalami periode yang dikenal sebagai musim dingin AI, di mana minat dan dukungan terhadap teknologi ini menurun drastis. Barulah pada tahun 2000-an, kemajuan dalam teknologi komputer dan perkembangan algoritma memulai era baru dalam perkembangan AI. Jenis-jenis AI. Yang pertama ada weak AI atau AI lemah. AI yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas tertentu seperti asisten virtual atau Google Assistant. Lalu yang kedua strong AI atau AI kuat. AI yang memiliki kemampuan yang mendekati atau setara dengan kecerdasan manusia. Saat ini masih dalam tahap pengembangan. Lalu ada AI sempit atau AI narrow. AI yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti bermain catur atau mengenali wajah dalam foto. AI luas atau AI broad. AI yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dan belajar dari pengalaman seperti mobil otonom. Kegunaan Artificial Intelligence atau AI. Yang pertama adalah kesehatan. Biasanya AI dapat mendiagnosis medis yang lebih akurat dan pengembangan obat lebih cepat. Kedua, ada transportasi. Dari AI, seperti contohnya mobil otonom yang berpotensi mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Lalu yang ketiga, ada keuangan. Analisis data yang canggih untuk prediksi pasar dan deteksi kecurangan. Lalu yang keempat, ada industri manufaktur. Biasanya AI dapat mengoptimal proses produksi dan pemeliharaan peralatan. Lalu yang terakhir ada hiburan. Rekomendasi konten yang disesuaikan dan pembuatan efek visual yang realistis. Kelebihan dan kekurangan Artificial Intelligence AI. Kelebihan Artificial Intelligence atau AI meliputi kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, melakukan tugas berulang dengan presisi, dan bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau tidak cocok untuk manusia. Kemudian ada kekurangan Artificial Intelligence AI. Kekurangan AI adalah kekurangan pemahaman emosi dan konteks, serta potensi pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Manfaat untuk berbagai bidang. AI telah memberikan manfaat luar biasa dalam berbagai bidang. Di kesehatan, AI membantu dalam penelitian obat, analisis gambar medis, dan diagnosis penyakit. Di industri otomotif, AI dapat membantu mobil otonom berpotensi mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Di bidang pendidikan,
AI dapat memberikan pengajaran yang personal dan adaptif kepada setiap siswa. Kesimpulannya adalah AI telah membuka pintu menuju masa depan yang lebih canggih dan inovatif. Teknologi ini terus berkembang dan memiliki potensi untuk merubah cara kita hidup dan bekerja secara fundamental. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang AI, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkannya. Banyak pula yang mengatakan semakin canggihnya AI, maka suatu pekerjaan manusia akan digantikan. Itu tidak akan terjadi jika manusia bisa menyeimbangi kemampuannya dengan AI, dan jangan pernah jadikan suatu sistem AI sebagai musuh, tapi jadikan sebagai sahabat untuk membantu pekerjaan dan memudahkan pekerjaan, tapi bukan untuk menggantikan pekerjaan manusia. Karena bagaimanapun sistem tidak akan bertahan lama menggantikan manusia dan tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Selanjutnya masuk ke dalam materi Big Data. Big Data adalah sekumpulan data dengan skala besar, merupakan kombinasi dari kumpulan data dalam jumlah besar, kompleks, beragam, dan heterogen yang dihasilkan dari berbagai sumber. Misalnya dari perangkat sensor, transaksi bisnis, jejaring sosial, dan sebagainya. Secara umum, berdasarkan literatur yang ada, Big Data adalah kumpulan data berskala besar yang tidak bisa ditangani atau dikelola dengan manajemen data konvensional yang umum digunakan. Apakah Big Data penting? Semua data saat ini penting. Menurut TechTarget, perusahaan dapat menggunakan data besar dalam sistem mereka untuk meningkatkan operasi, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi, dan tindakan lain yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan penjualan dan keuntungan. Perusahaan yang menggunakan hal ini secara efektif mempunyai potensi keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan hal ini, sehingga dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat. Big Data juga bisa digunakan untuk menyelamatkan manusia. Data ini dapat digunakan oleh peneliti medis untuk mengidentifikasi gejala penyakit dan faktor risikonya, serta oleh dokter untuk mendiagnosis penyakit dan kondisi kesehatan pasien. Selain itu, penggabungan data dari rekam medis elektronik, situs media sosial, internet, dan sumber lain akan memberikan informasi terkini pada lembaga kesehatan dan pemerintah mengenai ancaman dan wabah penyakit menular. Contoh penerapan Big Data agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh aplikasi Big Data pada bidang pendidikan. Menurut Forbites, Big Data menawarkan institusi akademik peluang untuk mengintegrasikan platform dan aplikasi utama yang biasa digunakan untuk mengelola berbagai aspek pekerjaan mereka. Hal ini meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya memungkinkan penghematan biaya yang signifikan. Teknologi sendiri mengubah cara informasi dianalisis dan pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti kinerja akademik, efektivitas teknologi, fakultas, dan interaksi institusional. Hal ini memungkinkan siswa merancang lintasan pendidikan individu,
dengan cara baru, menilai kualitas, dan memilih metode pembelajaran yang dapat diterima. Kesimpulan dari Big Data merupakan kekuatan revolusioner dalam dunia teknologi informasi. Big Data adalah kumpulan data yang terlalu besar dan kompleks untuk diproses menggunakan metode penyimpanan dan analisis tradisional. Kemampuan menganalisis data dan memperoleh wawasan berpotensi merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berpikir. Ini adalah terobosan yang akan mengubah wajah bisnis, pemasaran, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan banyak lagi. Baik, selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan, sintaksis, dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan tata olah atau program. Bahasa ini memungkinkan seorang penata olah pemrogramer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang secara persis akan diambil dalam berbagai situasi. Kemudian ada pun fungsi bahasa pemrograman. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan keluar dari bahasa pemrograman tersebut berupa tata olah atau aplikasi. Contohnya adalah tata olah yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau pasarnya, menggunakan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya. Bahasa pemrograman yang kita kenal tentang ilmu komputer dan teknologi ada banyak sekali di belahan dunia. Perkembangannya mengikuti tingginya inovasi yang dilakukan dalam dunia teknologi. Contoh bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain adalah untuk membuat aplikasi permainan, antivirus, web, penyunting, dan teknologi lainnya. Bahasa pemrograman yang dikenal antara lain seperti Java, Visual Basic, C++, C, Turbo, PHP, Net, dan ratusan bahasa lainnya. Namun, tentu saja kebutuhan bahasa ini harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat yang menggunakannya. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Object Oriented Language atau bahasa bertuju objek, seperti Visual Device, Visual Voxpo, DLP, dan Visual C. Lalu yang kedua ada High Level Language yang artinya bahasa aras tinggi seperti Pascal dan Basic. Lalu yang ketiga ada Middle Level Language atau bahasa aras tengah seperti bahasa C, dan yang terakhir ada Low Level Language atau bahasa aras rendah seperti bahasa assembly. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena masih tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya bahasa Basic, Visual Basic, Pascal, Java, dan PHP. Bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah disebut karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun tingkat rendah.
Contohnya bahasa C. Lalu ada pula bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasanya masih jauh dari bahasa manusia, contohnya bahasa assembly. Sedangkan menurut generasinya, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi. Generasi pertama yaitu Machined Language. Lalu yang kedua ada generasi Assembly Language Assembler. Dan generasi ketiga ada High Level Programming Language, contohnya C dan Pascal. Lalu ada generasi keempat yaitu Fourth Generation Language atau dapat disebut sebagai SQL. Generasi kelima yaitu Programming Language Based Object Oriented dan Web Development. Proses pembuatan program yaitu kita menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber source code menjadi bahasa mesin machine language ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Dalam kompilasi, dalam proses kompilasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya, sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler. Program hasil kompilasi akan berbentuk executable. Program bisa langsung dijalankan tanpa harus memiliki komputer di komputer yang menjalankan program tersebut. Bahasa yang menggunakan teknik kompilasi misalnya bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. Lalu interpretasi. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber per baris dan dieksekusi per baris. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itulah program akan dihentikan. Program yang melakukan tugas ini disebut interpreter. Pada teknik interpretasi tidak ada akan dihasilkan program standalone. Artinya untuk menjalankan program kita harus mempunyai kode sumbernya sekaligus interpreter program tersebut. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi misalnya bahasa Perl, Python, Ruby, dan masih banyak lagi. Kompilasi sekaligus interpretasi. Adanya juga bahasa pemrograman yang menghasilkan programnya dengan teknik kompilasi sekaligus interpretasi, misalnya bahasa Java. Dalam pembuatan program Java, kode sumber diubah menjadi bytecode, meskipun tampak seperti bahasa mesin, namun ini bukanlah bahasa mesin dan tidak executable. Untuk menjalankan bytecode tersebut, kita membutuhkan Java Runtime Environment atau JRE yang bertugas sebagai interpreter sehingga menghasilkan program dari bytecode tersebut.
Meskipun setiap bahasa pemrograman dibuat untuk membuat program, namun setiap bahasa dibuat dengan tujuan dan fungsi yang berbeda. Misalnya, untuk membuat drive hardware, kita tidak bisa menggunakan bahasa Visual Basic. Untuk membuat program berbasis sistem seperti drive, kita bisa gunakan bahasa C atau assembly. Contohnya sistem operasi Linux yang open source. Jika Anda melihat kode sumbernya, Anda akan menemukan bahwa Linux dibuat menggunakan bahasa C. Sedangkan untuk pemrograman desktop, kita bisa menggunakan Visual Basic. Bahasa tersebut dirancang oleh Microsoft untuk pemrograman desktop dengan tampilan GUI yang memukau. Bahasa pemrograman yang umum digunakan. Yang pertama ada JavaScript. JavaScript adalah cara yang sangat populer untuk menambahkan fitur interaktif untuk halaman web dan aplikasi. Ini adalah salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk apapun, seperti memvalidasi data formulir, untuk mengembangkan permainan, menjadikannya pilihan yang sangat populer untuk pemula. Kemudian yang kedua ada PHP. Bahasa pemrograman yang digunakan terutama untuk mengembangkan halaman web dinamis. Ini berarti bahwa daripada menciptakan sebuah file terpisah penuh kode untuk setiap halaman situs, Anda dapat menulis seperangkat aturan untuk mengakses dan menampilkan informasi dari database yang kemudian dapat membuat halaman dan memanggil mereka ketika mereka dibutuhkan. Lalu ada C++. C++ dikembangkan untuk menambahkan fitur berorientasi objek dengan bahasa C, dengan penambahan kelas dan fitur lainnya. C++ yang sekarang banyak digunakan dengan berbagai besar aplikasi. Belajar C++ juga memiliki keuntungan, yaitu lebih mudah untuk mempelajari bahasa C lainnya, yaitu bahasa pemrograman C. Semua bahasa C umumnya dipandang sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa C. Akar dari bahasa C adalah dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1967. Bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Blytheton Laboratorium Inc. sekarang AT atau dan Table Laboratorium. Bahasa C pertama kali digunakan di komputer Digital Equipment Corporation PDP 11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Ini adalah versi C yang digunakan oleh sistem operasi Apple serta sejumlah kecil aplikasi lain. Jika Anda ingin mengkhususkan diri dalam menulis kode untuk produk Apple, maka ini adalah program yang harus Anda kuasai. Selanjutnya ada Python. Sangat populer dalam komunitas ilmiah dan akademik, tetapi juga telah digunakan untuk membuat situs web populer seperti Pinterest. Hal ini relatif mudah untuk belajar dibandingkan dengan sesuatu seperti C atau turunnya, tetapi masih sangat fleksibel. Dalam hal apa yang dapat Anda lakukan dengan itu?
Lalu selanjutnya ada Java, digunakan oleh Google sebagai bagian integral dari sistem operasi Android dan olah pengembangan independen untuk membuat aplikasi Android, serta kegunaan lain. Java diciptakan dengan tulis sekali, jalankan di mana saja. Wora pendekatan untuk memudahkan kode yang ditulis pada satu mesin untuk berjalan di lain mesin. Selanjutnya ada Ruby. Ini adalah OOP murni populer dari Jepang. Bahasa pemrograman open source, dinamis, mudah dimengerti dan produktif. Sintak Ruby elegan, natural, mudah dibaca dan ditulis. Dan yang terakhir ada Visual Basic. Berasal dari Basic yang sangat populer pada hari-hari awal komputasi pribadi. Visual Basic VB memungkinkan program sederhana yang akan dibuat dengan cepat dan mudah, sementara juga memungkinkan untuk coding yang lebih kompleks. Sekian pembahasan materi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini jadinya kalau liputan 6 SCTV punya presenter AI. Halo, selamat siang. Edisi spesial HUT Liputan 6 SCTV ke-27 hadir siang ini bersama saya, Skolastika Sylvia. Nah, yang ini versi Artificial Intelligence. Aslinya, saya. Teknologi AI digadang menjadi teknologi kunci di masa depan. Jadi bukan tidak mungkin AI bisa membantu rutinitas kita sehari-hari. Kita tinggalkan sejenak soal AI-nya, karena kini kita simak dulu berita utama Liputan 6 siang hari ini. Sampai di sini Liputan 6 siang edisi spesial HUT ke-27 Liputan 6. Saya Skolastika Sylvia, hologram, versi AI, dan yang asli. Pamit undur diri. Salam SCTV.